Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama kan dari Fair and Greed Indexnya dia di area 67, serta kalau kita lihat indeksnya altcoin ada kenaikan kembali ya. Sempet kan indeksnya altcoin itu menyentuh di kepala 30 something gitu kan, di 35 atau 36 ya. Kalau nggak salah 37 sih ya. Dan kali ini udah di area 41. Sedangkan kalau kita lihat teman-teman ya, untuk indeksnya Bitcoin Dominance di sini 61,1%. Jadi dari 60 dia udah naik ke 61 nih. Dan semoga saja untuk Bitcoin Dominance anjlok lagi. Kalau Bitcoin Dominance ini bisa anjlok lagi, maka kita akan melihat tuh parameter harga daripada altcoin akan kembali recover lagi. Nah, di sini ada total altcoin market cap teman-teman, di mana dia udah ngebentuk trendline atas sama trendline bawah yang semakin naik, dan dia udah nyampe di puncaknya gitu kan. Dalam tanda kutip dia udah sampai di kerucutnya. Nah, kalau candlenya ini nanti mampu breakout ke atas, dia ngejebol line atas teman-teman, maka kita akan melihat nih ya, market cap daripada altcoin akan naik, dan otomatis bro ya, otomatis altcoin juga akan mengalami kinerja kenaikan yang luar biasa. Nah, kalau menurut data ini fase 1 itu kan mengarah ke Bitcoin ya teman-teman, di mana flow of money move in the Bitcoin causing pressure. Nah, jadi kalau di fase 1 kita udah melewati di mana dominasi Bitcoin, dan Bitcoin udah membuat all time high barunya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan Bitcoin bisa membuat all time high baru. Nah, untuk saat ini kita berada di fase 2. Fase 2 itu mengacu pada Ethereum, di mana Ethereum is output forming Bitcoin and we are talk of the flipping. Nah, jadi di fase 2 ini perputaran value yang tadinya mengarah ke Bitcoin aja gitu kan. Nah, kali ini udah terbagi tuh lari ke Ethereum. Jadi untuk saat ini mata kita itu tertuju ke Ethereum dulu nih. Nah, nanti kalau Ethereum itu naik drastis dan dia membuat all time high-nya, maka bro, all session itu segera terjadi. Nah, di mana fase 3 large cap. Nah, Ethereum has been outperforming Bitcoin and large cap are going parabolic gitu kan. Nah, barulah setelah ke fase 3 kita lari ke fase 4, di mana fase 4 ini all session. Ya, semoga saja dalam waktu dekat ya teman-teman ya, all session segera terjadi. Amin. Dan kalau kita melihat data yang ini teman-teman, menurut historical sebelumnya dari 2016 sampai 2017, di mana bear market masuk ke dalam zona akumulasi baru masuk ke bull market. Nah, sedangkan 2017 hampir sama ya. Bear market mengalami penurunan yang cukup impulsif, lalu terjadi zona akumulasi baru ke bull market. Nah, untuk saat ini kita udah mulai masuk ke ranah kotak bull market, cuman pergerakan daripada Bitcoin dan altcoin dia belum nyentuh sepenuhnya di dalam kotaknya ini. Nah, semoga saja teman-teman ya dalam waktu dekat pergerakan dari Bitcoin dan altcoin bisa segera masuk memenuhi dari kotaknya ini agar bull market segera terkonfirmasi. Amin, semoga ya. Dan berikutnya kita akan membahas perihal pergerakan si PP Coin, di mana harga koin PP itu diprediksikan akan melonjak sekitar di area 0,0005. Auto full senyum kayaknya holder daripada PP Coin, yang berarti PP membuat new all time high lagi. Open interest capai di area 1 miliar, dan aktivitas wealth itu melonjak 107%. Harga PP Coin mengincar terobosan segitiga simetris ke area 0,40 di belakang koma dengan kepala 5. Setelah OI mencapai rekor di area 1 miliar US dollar di tengah lonjakan aktivitas paus sebesar 107%. Terus di sini kalau kita lihat harga daripada PP Coin turun 5,3% hari ini 23 Juli, dan di perdagangan di harga 0,40 di belakang koma dengan kepala 131. Biasanya penurunan ini terjadi bersamaan dengan penurunan open interest, tetapi kali ini tidak demikian setelah metrik ini mencapai rekor tertinggi lebih dari 1 miliar US dollar.
Harga daripada koin PP incar penembusan segitiga ke area 0,40 di belakang koma dengan kepala 5. PP koin telah mengambil langkah pertama menuju penguatan dan ini adalah 3 sentuhan berturut-turut ke resisten di segitiga simetris sejak Maret 2025. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu para pembeli sebelum menunjukkan kartu mereka dan mungkin juga merupakan ketenangan sebelum badai yang mengarah pada rally PP yang eksplosif. Nah, mantap ya. Namun melewati resisten ini bukanlah hal yang mudah bagi koin meme teratas ini karena belum pernah berhasil melewati sejak Januari 2025. Pada bulan Januari, Mei dan minggu lalu bulls mundur ketika harga BP koin menyentuh resisten ini. Jika terjadi pergeseran sentimen pasar terutama di sekitar koin meme dan PP bergerak di atas kepala 147, harganya bisa naik lebih dari 253% dan mencapai di kepala 5. Wow ya, semoga saja brother ya. PP bisa menyentuh di kepala 5 di kuartal 3 inilah, syukur-syukur ya, di kuartal ketiga ini. Nah, kalau meme coin itu mau naik sampai ribuan persen pun mudah gitu ya, tapi dia untuk Junam sampai Palung Mariana juga mudah gitu teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan momentum. Nah, melihat overbook ya terlihat jelas bahwa pembeli telah melakukan pembelian diam-diam meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan hal ini dalam kinerja harga. Jika ini terus berlanjut, harga mungkin akan melonjak dan ini tidak hanya ya akan memenuhi prospek bullish jangka pendek yang terlihat di sini, tetapi juga menegaskan proyeksi harga PP Coin yang positif untuk tahun 2025 dan seterusnya. Open interest dan wealth bisa jadi pendorong rally PP. Minat terbuka PP telah meningkat dan pergerakan di atas $1 miliar ya, menunjukkan pertama kalinya hari ini 23 Juli ya teman-teman ya, itu kemarin data CoinGlass menunjukkan antusiasme peran trade yang ingin bertaruh lebih awal tentang kinerja PP di masa mendatang. Namun peningkatan ini merupakan pedang bermata dua karena ketika pasar memegang aset ya, ketika para trader ini panik dan mulai menjual, hal itu akan merugikan mereka yang telah memegang aset yang mengharapkan keuntungan yang signifikan. Meskipun demikian, para paus tidak panik dan mereka menunjukkan posisi yang kuat karena lonjakan transaksi lebih dari 107% dari 6,4 triliun menjadi 12,56 triliun. Wow, ngeri ya. Aktivitas ini bisa bersifat bullish sekaligus bearish karena jika para paus ini diam-diam menumpuk lebih banyak PP, penurunan saat ini mungkin hanya jeda sebelum kenaikan besar berikutnya. Namun jika mereka melepaskan aset mereka, situasinya bisa menjadi sulit dan para pemegang aset mungkin akan tetap merugi untuk sementara waktu sebelum melihat pemulihan yang nyata. Makanya di sini ya teman-teman ya, setiap ada kenaikan saya selalu menyarankan teman-teman untuk selalu taking profit TP, jangan di hold lama-lama. Kalian harus TP 20, 30 ataupun 50%, yang penting jangan 100%. Dan semoga saja PP bisa membuat all time high barunya di dalam waktu dekat. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.